Nah, kita masih ada yang diskusi waras? ini. Masih Kita ada yang diskusi waras? baik. Iya, kita diskusi baik-baik gitu Iya ya. betul, Bang Jumat tadi saya dengar duluan Masih sih. ada yang bisa diwaraskan sedikit. Itu Mungkin ada ada. blade. Roma 14 nomor 9 diterangkan begini. Untuk itulah Yesus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Yesus menjadi mayat itu supaya menjadi Tuhan. Hanya orang gila yang mau mempertuhankan mantan mayat. Ini dalil dalam kitab saudara. Oke. Nah, terus Masalahnya apa, Pak? masalahnya apakah pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat? Pernah. Ya itu. Nah, ini Berarti nggak menghujat. Ya, iya, Pak. Kan Kenapa Anda bilang tadi menghujat kalau bilang itu Tuhan mayat? bukan tadi Bang Jumanya itu bilang langsung seperti itu. Jadi Ya memang kenyataannya begitu kok. kenyataan begitu. iya kalimatnya itu loh, Pak. Gimana sih? Intonasinya itu. Ya memang kayak begitu saya. Orang zalim itu kayak gitu. Illal ladzina zalamu minhum. Oke. Kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Zalim itu apa? Ketika sudah tahu Tuhan mustahil menjadi mayat, dikatakan, iya Tuhan pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat. Itu zalim namanya. Kalau pencipta langit dan bumi pernah menjadi mayat, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa? Masih tetap Tuhan. Bukan mati, Loh, Pak. kan sudah mati tadi jadi mayat. Loh, kan rohnya masih hidup, masih. Loh, tadi katanya Tuhannya menjadi daging. Iya, hanya raganya ada yang mati, Pak. Loh, tadi katanya yang menjadi daging ini siapa? Katanya tadi Tuhan jadi daging. Iya, menjadi manusia. Ya, nah manusia daging ini membusuk, dia mati. Iya, masuk ke dalam kerajaan maut. Ya, dia membusuk jadi mayat. Terus kenapa masih ada Tuhan? Kan udah jadi mayat tadi. Loh, kan dia bangkit kembali, Pak. Iya, sebelum bangkit kan mati dulu. Dia kan jadi mayat. Iya. Nah, udah. Lalu ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu jadi mayat, siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan. Lah tadi katanya sudah jadi mayat. Iya, begini loh, Bang. Hmm. Kalau menurut Abang Tuhan itu gimana sih? Ya, justru Anda lah yang terangkan tadi. Tuhan itu Ya. menjadi mayat. Gimana ceritanya? Saya terangkan. Oke. Kalau menurut pengertian saya ya, Tuhan itu tidak terbatas. Lah tadi tuh katanya jadi mayat. Iya, jadi mayat boleh. Berarti terbatas. Ya, enggak lah. Lah itu jadi mayat, jadi mayat. Kalau mau jadi mayat, dia mau jadi apa, terserah dia. Ya, terserah Anda gimana ceritanya. Tuhan Anda, Tuhan. Tuhan Anda menjadi mayat. Yang menjadi mayat ini Tuhan Anda atau bukan sih? Raganya sebagai manusia, Loh, yang menjadi raga tadi ini siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya Tuhan. Iya. Terus, Masalahnya apa? ya Tuhanmu sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Udah mati Tuhan. Pada saat Tuhanmu mati, siapa yang menjaga alam semesta? Kan raganya yang mati. Masih Lah, Tuhan. kan yang menjadi raga tadi kan Tuhanmu. Iya, raganya. Loh kok raganya pula? Tuhanmu menjadi raga. Nah, selesai. Nah, pada saat Tuhanmu menjadi raga, dia mati. Iya, keadaan maut. Nah, setelah dia mati kan sudah nggak ada lagi Tuhan karena dia mati. Rohnya masih ada. Roh tadi yang menjadi daging itu kan? Gimana sih orang ini? Setelah dia mati. Iya. Iya apa? Iya Tapi apa? kan dia kan Tuhan. Iya Tuhan. Makanya Kita membatasi kamu yang membatasi Tuhanmu. dari mana? Tuhanmu tadi kamu ceritakan menjadi daging. Iya. Setelah Tuhanmu menjadi daging, dia terpenjara oleh daging. Tidak terpenjara, enggak Tanya ada coba Pak dagingnya. Jemaat. Dagingnya Aduh. Yesus Tuhan nggak sih? Bro, dagingnya Yesus Tuhan nggak sih? Kenapa? Fisiknya Yesus Tuhan nggak? Fisiknya Yesus, ya. Ya Tuhan. Ya berarti mati. Iya, fisiknya. Ya iya kan, fisiknya juga Tuhan. Lucu orang ini. Iya, Artinya Tuhanmu kena stroke. Dagingnya mati. Bukan juga, bukan Loh. stroke juga. Loh. Masih bagus kalau kena stroke. Karena orang yang kena stroke belum jadi mayat. Nih ini Tuhanmu sudah jadi mayat. Iya. Berarti apa tuh namanya? Yang turun ke dalam maut. Itu laut. Ini jasadnya di dalam kubur, membusuk dia. Iya. Ada di sana mayatnya. Blade. Iya.
Bled, jasad itu, mayat Tuhan itu bisa berbuat sesuatu nggak? Ya kalau mayat tidak bisa. Ya nggak bisa, berarti Tuhanmu nggak bisa, nggak ada lagi, nggak ada yang jaga alam semesta. Kan jasadnya Loh, yang menjadi jasad tadi kan Tuhanmu. menjadi jasad. Iya. Terus apa sih orang ini? Pakai Tuhan- akal, bro. Tuhanmu menjadi daging. Pada saat Tuhanmu menjadi daging, roh yang ada dalam diri manusia Yesus itu adalah roh manusia, bukan roh Tuhan. Paham? Dari mana tahu? Dia diberi hidup. Hei, Yesus itu didomi, diberi hidup. Yesus diberi hidup, Yohanes 5 tadi. Apa masih kurang Yohanes 5 nomor 26? Yesus diberikan hidupnya sendiri, didomi. Ketika Bapa menjadi daging, Yesus diberi roh manusia. Makanya Yesus ketakutan, Yesus ketiduran, Yesus kelaparan, Yesus was-was, Yesus ketakutan. Itu bukti bahwa roh yang ada dalam dirinya bukan Tuhan. Rohnya tadi, Sebagai Tuhan manusia. tadi yang adalah, dengarkan, Tuhan tadi yang adalah roh di dalam pandangan Anda sudah menjadi daging. Daging diberi roh manusia. Dagingnya adalah Tuhan, rohnya Yesus adalah roh manusia. Apa buktinya? Yohanes 5:26. Demikian juga Yesus diberikan kehidupan dalam dirinya sendiri. Yesus diberi kehidupan sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti rohnya adalah roh manusia. Makanya ketakutan. Was-was, lapar, haus. Kenapa demikian? Karena roh yang ada pada dirinya adalah roh manusia. Tuhannya mati, tinggal manusianya saja. Gimana itu? Coba tanya, Bled, bisa nggak Tuhan ketakutan? Betul itu, Bang. Bled, sebentar bang. Halo? Bled, bisa nggak Tuhan ketakutan? Bisa nggak Tuhan ketakutan? Maksudnya dalam konteks apa nih? Yesus pernah ketakutan. Dalam konteks. Yesus pernah ketakutan toh? Sebagai Oke. manusia, iya. Iya. Berarti dia bukan Tuhan. Kenapa tidak Tuhan? Berarti Tuhan ketakutan. Oke, ya kenapa? Loh kalau Tuhan ketakutan ya Tuhan macam apa itu? Emang kenapa kalau Tuhan ketakutan? Takut Emang sama nggak siapa boleh? itu Tuhan? Ya nggak tahu. Tadi kan Bapak yang disebut oleh ketakutan. Bisa nggak Tuhan itu berdoa? Bisa. Berdoa kepada siapa? Dia mengajarkan. Enggak, saya nggak bisa mengajak. Bisa nggak Tuhan berdoa? Anda jawab bisa. Tuhan itu berdoa kepada siapa? Kan konteksnya ini kan dia sebagai manusia. Enggak, Tuhan Yesusmu ini berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Ya, kan Yesus itu kan dalam bentuk manusia kan? Dia kan Tuhan. Iya. Dia berdoa kepada siapa tuh Tuhan? Kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Bukan dia sendiri, tapi dia mengajarkan. Gimana sih? Loh, ya iya. Doanya kan ke Bapa. Doanya ke Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. tadi kan konteksnya. Jadi Tuhan manusia berdoa juga. kepada Bapaknya. Ya Dia Tuhan berdoa dunia. kepada Bapaknya. Benar kan? Iya betul. Iya berarti ada dua Tuhan. Bapa dan Yesus. Tuhan itu gelar. Jadi dia bukan satu-satunya penguasa. Berarti Yesus bukan penguasa. Bukan. Yesus utusan Tuhan. Manusia utusan. Utusan dia. Pinter ini. Itu yang benar. Ajarin dulu itu Pak. Karena Allah Kristen itu- juga. Ajarin itu Bled. Ajarin dulu Pak. Allah itu satu-satunya. 1 Korintus 8 ayat 6. Abang ini Kristen ya Bang? Saya pengikut Yesus. Oh ini Unitarian ini. Ya, Betul ya? Jadi saya sih nggak ikut aliran gitu ya Bang. Oh iya betul Bang. Tapi Yesus itu manusia. Nah ini lebih bagus ini Bang, coba nih teman kita nih. satu. Sebentar Bang. Ini pengikut Yesus yang benar nih Bang, Bang Juma nih. Silakan. Iya, 1 Timotius 5, 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Yesus itu utusan ya. Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Namanya Yes. manusia Kristus Yesus. Oke, jadi Yesus itu utusan, betul? Betul Betul Yohanes. Bang Juma. Lanjut, ini Kristen sadar nih Bang Juma. Lanjut. Jadi Yohanes 3 ayat berapa tuh? 17 ya. Apa itu? Iya. Yohanes 17 ayat 3 sorry, terbalik betul. ya. Inilah hidup Jadi yang kekal hidup itu yang bahwa kekal mereka itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Iya. yang telah Engkau utus, betul? Jadi yang dimaksud di situ adalah Bapa, karena di ayat satunya Yesus mengadah ke langit kepada Bapa. Mantap. Itu lanjutan dari 1 Enggak begini Korintus loh 8 Bang Andi. ayat 6 ya. Sebentar Pak Evangelis. Ya. Tadi
eh, ente menganggap kalau ente itu adalah pengikut Yesus. Betul. Kalau ente menganggap pengikut Yesus, kami pun sama pengikut Yesus. Nah sekarang Iya. agama ente itu apa? Kalau di Indonesia namanya Kristen. Oh, ente di Indonesia atau di mana, Mas? Kebetulan enggak. Di Luar negeri Sydney. dia. Sydney dia. Oh, di Sydney, berarti dekat dengan saya tuh. Saya di Darwin, Mas, ini, Mas. Ya udah kembaliin aja Bang Dewa. Dia ini yang penting jangan terlalu dalam dulu Nah, maksudnya biar yang penting di teredukasi. sini kan saya lihat ini kan ruang yang sangat hebat untuk yang namanya mempertanggungjawabkan apa yang kita pahami. Ada dalilnya lah itu ceritanya. Yang penting ada dalil dulu dia. Dalil, kalau saya pakai dalil karena kan dalil itu kan jadi keyakinan. Betul. Keyakinan ya jadi buat kita aman, nyaman, mudah-mudahan masuk ke surga setelah mati karena kita semua pasti mati kan. Jadi kembali ke topik ya. Balik ke Evangelis topik ya, ini sebentar Bang, kembali ke topik. Anda tidak menuhankan Yesus, Yesus adalah utusan. Itu sih intinya. Silakan Bang Juma. Betul, Yohanes 17 ayat 3, Yesus sendiri yang ngomong. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Ya, bahwa hanya ada satu Allah dan Yesus adalah utusan. Oke, baik. Jadi di sini kita tidak perlu lagi bantah saudara Bled, ya, karena sesama Kristen pun mengatakan Yesus itu utusan. Masakan Tuhan pencipta dan bumi jadi mayat lah segala macam. Ini parah, ya, masih mending teman kita ini Evangelos. Jadi gini Bang Evan. Siap. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apa Ya. saudara merasa domba? Kalau abang baca ayat yang lain, persis di sekitar situ, dia bilang, tetapi aku juga diutus untuk domba-domba yang lain. Jadi ada juga ayat itu. Oke, saya bantah. Jadi gini Bang, kita harus mendudukkan dulu domba ini apa. Di dalam Yeremia 23 nomor 2, domba itu adalah keturunan Yakub dari istri hasil poligaminya. 4 istri Yakub melahirkan 12 anak, kemudian itulah yang disebut domba. Ya, oke. Apakah Anda keturunan Yakub? Oke. Jadi yang membuat sebenarnya manusia ini pada akhirnya yang saya percaya dari Alkitab bahwa akan pulang dan ketemu dengan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik itu. Nah, Allah itu membuat itu karena manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, dosa ini harus diselesaikan. Allah memanggil Abraham. Dia bilang, kamu itu akan jadi berkah buat banyak bangsa. Keturunanmu, nah kata keturunan itu bukan maksudnya banyak, tapi satu keturunan itu, yaitu keturunan dari Taruk Isai, namanya Daud, dan Yesus disebut keturunan Daud. Dari situlah Yesus ini datang untuk seluruh dunia, bukan untuk siapa-siapa secara khusus. Ada dalil? Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung seluruh dosa manusia. Ada banyak ayatnya itu. 1 Yohanes 2 ayat 5. Itu pengakuan penulis kitab Yohanes. Pengakuan Yesusnya ada enggak, Bang? Iya, aku diutus untuk dosa dunia, untuk menanggung dosa dunia. Kalau menarik tuh, kalau saya ya Pak ya, saya lebih ke Allah itu sendiri. Jadi Allah sendiri yang kemudian melalui rohnya itu mengatakan di Roma 8 ayat 3-4 bahwa Allah mengirim anaknya itu ke dalam daging. Karena manusia itu jatuh dalam dosa dan akibat dosa itu maut, dan maut itu menurut Roma 5 ayat 12 menjalar ke seluruh manusia. Jadi maut harus ada solusinya. Solusinya adalah di dalam daging. Makanya kita ini kalau udah nggak ada daging ya, roh dan jiwa itu sebenarnya udah beres. Karena daging kita nih yang, makanya mohon maaf kadang-kadang kita disebut mental binatang, karena agak beda memang. Di dalam daging nih yang kita nih orang beragama mau baik, tapi ya daging kita ya begitu. Nah, jadi utus dalam daging supaya semua
semua kutukan dakwaan untuk daging itu selesai di dalam penebusan itu. Jadi untuk seluruh orang, bukan seluruh orang, Allah berdamai dengan dunia pakai penebusan itu. Mohon maaf, kebetulan aja namanya Yesus, dan Yesus itu sudah menjadi direncanakan sejak Abraham. Jadi ditulis bahwa Injil itu sudah disampaikan kepada Abraham, kepada keturunannya, dan keturunannya itu bukan maksudnya banyak, tapi satu, yaitu di dalam Yesus itu untuk dosa dunia. Nah, sekarang belum selesai, karena dosa saja kan yang jadi. Kalau dosa sudah selesai, berarti setiap orang boleh dihakimi menurut perbuatan. Nanti perbuatannya gimana? Tapi Yesus itu datang supaya manusia yang tadi dosa ini kan kehilangan kemuliaan. Allah itu adalah kemuliaan. Allah itu adalah kemuliaan. Di terang yang tak terhampiri dia bersemayam tuh. Dalam Wahyu 5 ayat 1 dikatakan dia duduk di atas tahta. Dia pegang itu kitab dan dia kasih gulungan kitab, dia kasih kepada Yesus supaya kasih tahu umat, ini loh kesudahan dari zaman. Bertobat gitu ceritanya. Jadi caranya adalah harus dapat lagi kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Setelah Yesus Allah mendamaikan dirinya dengan dunia pakai penebusan Yesus, maka manusia Yesus loh Pak ya. Manusia Yesus yang lahir dari Maria, namanya diperanakkan. Memang dia sama dengan Adam. Makanya dia disebut Adam yang akhir. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, karena manusia yang pertama itu yaitu Adam, itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup zao, artinya dia itu ya urusin jasmani. Jasmani, daging, mati karena udah maut merambat dalam daging. Makanya bayi itu pasti berdosa karena asal ada dagingnya. Kalau belum daging ya, nah ini itu ya cara jawabnya sih. Orang bilang, nah, gimana bayi berdosa nggak? Ada daging pasti ada mautnya. Nah, jadi tetapi Adam yang akhir itu adalah manusia Kristus Yesus. Itu Alkitab yang bicara gitu ya. Manusia Kristus Yesus itu adalah roh yang menghidupkan, ruah yang memberikan zoepeo. Jadi menghidupkan dia. Caranya menghidupkan gimana? Bukan mistis, bukan jelmaan, tapi melalui satu proses. Proses ini adalah proses ilahi namanya. Proses ilahi. Dan itu yang dijalani oleh Yesus. Dia taat. Sebenarnya dia kan rupa Allah. Seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Dia itu demos atau morpheteos. Dia itu rupa, artinya tidak seperti manusia yang udah jatuh dalam dosa. Kan Adam juga Adam yang sebelum jatuh sama Adam yang sesudah jatuh itu Adam yang berbeda. Gitu. Nah dia ini sebenarnya tidak berdosa, dikandung dari roh. Gitu. Bahkan teman-teman muslim menjunjung tinggi kan Isa ya, Yesus, bahwa dia memang spesifik punya kelebihan secara manusia. Nah dalam keadaannya seperti itu, yang menarik adalah dia menjadi sama dengan manusia. Manusia biasa, bukan manusia rupa Allah. Artinya apa? Antropos dilengkapi satu kemungkinan, yaitu kelemahan manusia. Apa itu kemungkinannya? Bisa pilih seperti Adam, pilih baik atau pilih jahat, pilih mulia atau pilih kemuliaan atau kehinaan gitu. Pilihannya ada. Kehendak bebasnya ada. Nah, itu ada contoh misalnya di Taman Getsemani kan sebenarnya Yesus doa kepada Bapa. Jadi yang mengenai Bapa, Yesus itu udah clear ya. Memang Bapanya. Jadi dia selalu doa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Dia sebenarnya mau lalu karena dia udah dalam antropos, manusia. Kalau bisa 3 kali dia doa, memang benar-benar pengen lalu kan. Tapi jangan kehendak yang jadi kehendakmu. Berarti dia tunduk sama satu kehendak Bapanya. Makanya dia sering katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, makananku adalah melakukan kehendak, menyelesaikan pekerjaan. Ajaranku tuh dari Bapa, bukan dari diriku sendiri. Semuanya begitu, konsisten sekali sebenarnya. Jadi prosesnya itu nalar gitu ya. Bisa
ya, bisa dipahami gitu ya. Dan artinya manusia seperti kita nggak mungkin diturunkan wahyu itu kalau kita tidak bisa pahami itu sebagaimana. Nah ini bisa dipahami ini. Jadi dia kemudian taat, rela ya. Kalau prosesnya jadi via dolorosa namanya ya gitu ya, disalibkan. Nanti saya tidak mau masuk detail di situ, tapi akhirnya apa? Allah membangkitkan dia. Jadi Allah yang bangkitkan dia. Allah yang tadi bersemayam di tempat yang tak terampir itu dibangkitkan. Nah, dibangkitkan baru teman-teman lihat di Kisah 2 ayat 36. Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Nah, padahal di 1 Timotius 6 Tuhan itu kan penguasa, rulers, ya, pemilik juga, owners. Tapi penguasa satu-satunya itu kan di 1 Timotius 6 ayat 15 kan Bapa, ya, Theos, yang penguasa satu-satunya. Tapi rupanya penguasa satu-satunya memberikan kuasa. Makanya Matius 28 ayat 20 Yesus bilang begini, kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti memang diberikan. Bukan punya dia dan bukan dia yang Allah, tapi dia diberikan kuasa. Nah, kuasa itu Ya, kepanjangan kayaknya Bang Juma ngantuk juga ini ya. iya, kuasa Oh, ini kuasa nggak dapet. itulah yang Sebentar. jadi Tuhan Ya, karena dia sebentar, kan membuat dia jadi Tuhan. Ya, sebentar, Sorry. biar Bang Juma Sorry. dapat poinnya nggak Bang Juma? Iya. Enggak, karena pertanyaan saya, apakah Anda adalah domba, sementara domba itu adalah Bani Yakub? Anda kemudian mencoba untuk menarasikan Korintus, Roma, dan seterusnya. Anda juga harus pahami dan belajar. Surat-surat Paulus itu tak ada satupun suratnya dari 14 kitab yang dikarangnya itu untuk Bani Israel. Semua untuk Roma, Yunani. Oke, paham itu dulu. Jangan pandai berkhotbah tanpa Anda menguasai materi, objek, dan subjek daripada penulisan yang ada dalam kitab saudara. Ingat, saya sudah katakan kepada saudara, Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, Anda bukan umat Israel, Anda sopo. Cerita tentang Yesus, Anda siapa? Kan gitu Bang. Nah jadi ketika Anda berkhotbah seperti ini, ya itu untuk jemaat Anda, bukan kepada kami yang paham Bible. Yang Anda ceritakan tadi 1 Korintus 1, Anda katakan bahwa Yesus itu di dalam Roma 5 segala dosa sudah menjalar, anak manusia lahir sudah bawa dosa. Itu doktrin dogma Roma dan Yunani itu Bang. Yang Anda bahas itu. Oke. Sabar. Tadi Anda bicara 4-3 jam tadi. Oke. Masuk ke poinnya aja dulu. Bantah pernyataan Yesus. Kami paham Yesus itu adalah nabi. Muslim paham dia rasul, dia utusan Tuhan yang mulia di dunia dan di akhirat, terkemuka, laki-laki suci, diberi kitab Injil, diberi hikmat, mampu menghidupkan orang mati, mampu kemudian ini dan itu, dengan izin Allah. Paham kami. Tapi apakah kami jatuh cinta untuk mempertuhankan sosok ini? Tidak. Kenapa? Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Aku, Yesus, diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sesempurna apapun ajarannya, sehebat apapun Yesus, kita hanya bisa telan liur. Kita bukan Bani Israel. Jangan coba-coba menyamar-nyamar sebagai domba. Karena kenapa? Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ingat, Kristen tidak lahir di Indonesia. Kristen lahirnya di Antioquia, menjalar ke Roma, lalu kemudian dijadikan di dalam Vatikan, di dalam kekaisaran Roma, di abad ketiga menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kerajaan. Lalu nyebrang ke Eropa, nyebrang seterusnya ke Belanda, masuk ke Indonesia, Anda jadi pengikutnya. Ingat, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika Anda mengatakan ada juga domba di luar, Anda harus paham. Mau domba di luar, mau domba di dalam, mau dia domba kesasar, domba kerasukan, yang dimaksud adalah Bani Israel, bukan Anda. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, membawa ajaran-ajaran Yesus, Anda adalah serigala yang nyamar domba. Ada domba jinak, ada domba kasar, ada domba buas. Ada domba yang jinak, ada serigala yang jinak, ada serigala yang buas. Anda termasuk serigala yang jinak.
serigala buas yang tadi, yang mematikan akal, membunuh akal manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi mayat. Itu serigala buas itu, mematikan bukan cuma jasad, tapi mematikan akal sehat. Nah, kalau Anda, yang perlu disampaikan ke Anda itu serigala Cina, menyampaikan seakan-akan kebenaran, tapi Anda tidak punya kompetensi di sana karena Anda bukan Bani Israel. Yesaya, Yeremia 31, nomor 31 dan seterusnya terang sekali dikatakan bahwa aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Yahuda dan Bani Israel. Satu. Apa itu? Hukum Taurat. Kedua, Ulangan 33 nomor 4. Inilah hukum yang diberikan oleh Elohim kepada Nabi Musa yang menjadi hukum Taurat dan menjadi milik daripada Bani Yakub. Lalu ente siapa, saudaraku? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Anda ingin membatalkan dan menggugurkan pernyataan Yesus ini, tunjukkan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan kepada Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Paulus mengatakan atau Matius mengatakan di dalam data nomor 18-19, bukan data 20, keliru Anda. Bahwa kepadaku telah diberi kuasa di dunia dan di surga. Tapi faktanya untuk untuk menjadikan Yudas taat kepada dirinya sampai mati tidak bisa. Kuasa apa yang dipunyai oleh Yesus? Gak ada itu. Itu cuma sisipan. Dan kalau Anda ingin mematahkan argumentasi Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi juga diutus kepada serigala yang ada di luar Bani Israel, coba tunjukkan datanya di mana. Pengakuan Yesus lah yo. Pengakuan Yesus, di mana pengakuan itu terlebih dahulu diterima dari Tuhan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi kalau ada karangan atau tulisan yang mengatasnamakan Yesus, periksa dulu apakah itu firman yang diterima oleh Yesus atau adalah perkataan-perkataan orang Farisi yang ingin menjual Yesus kepada Romawi dan Yunani pada saat itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda membawa narasi dari kitab-kitab Paulus, surah-surah Paulus, saya katakan surat itu bukan untuk Bani Israel. Surat Paulus hanya adalah untuk kepada Roma, serigala-serigala di luar daripada Bani Israel. Silakan Anda bantah. Kasih data Yesus diutus kepada serigala Romawi Yunani. Silakan. Terima kasih Bang. Domba tadi, Abang bisa baca di Yohanes 10 ayat 16. Silakan. 10 ayat 16. Ada lagi pada dari kandang, bukan dari Israel. Domba-domba tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi waktu dia bilang suaraku, itu bicara mengenai ada suara Roh Kudus. Makanya di 1 ayat 3 katakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi setiap orang nih yang bisa mengikut Yesus itu tidak sembarangan, karena tidak ada orang yang sampai kepada Yesus itu kalau bukan Allah yang bawa dia atau bukan Bapa yang bawa dia kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Jadi intinya domba-domba ini Allah Bapa yang bisa bawa kepada Yesus. Yohanes 6, 44, 65 dan Yohanes 10 ayat 28. Jadi tidak mungkin ada orang yang ikut Yesus kalau bukan Allah yang bawa dia kepada Yesus. Itu tidak mungkin terjadi menurut Alkitab. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah ini kata utusan itu selalu diperjelas. Sebab ayat 65, sebab itu telah aku katakan kamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi tadi kata mendengar suaraku,
dari luar domba-domba lain ini, itu lagi-lagi harus Bapa yang menuntun orang itu kepada Yesus. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus dengan keinginannya sendiri, dengan apa? Dengan pengetahuan misalnya gitu ya. Nggak bisa. Buktinya ya tidak usah saya sambung di situ. Intinya bahwa ada domba-domba lain mendengar suaranya, dan itu Bapa yang akan roh Bapa, roh Allah. Jadi roh Allah yang akan mengatakan kepadanya supaya dia bisa datang kepada Yesus. Nah, inti semuanya ini itu saya akhiri di sini ya. Inti dari semuanya itu pada dasarnya adalah bahwa ya sebenarnya Allah ingin supaya ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah ini saya kebetulan mendalami kitab Wahyu ya. Itu kepada Wahyu ini adalah wahyu dari Allah kepada Yesus. Setelah Yesus itu udah ada di surga. Jadi wahyu dari Allah kepada Yesus, Yesus ada di surga. Dengan rohnya, dengan malaikatnya, dia itu berbicara dengan cara penglihatan dan pendengaran kepada Rasul Yohanes di abad yang ke-9. Jadi artinya apa? Artinya ini sebenarnya kesimpulan dari semua pemberitaan mengenai Yesus setelah dia ada di surga. Tapi dari Bapa. Nah, di surga itu Yohanes melihat. Jadi dia melihat bahwa ada sekumpulan banyak orang yang tidak terhitung banyaknya. Nah, memang betul. Bapak tadi betul bahwa betul itu ada 12 suku Israel di situ. Tetapi Wahyu 7 ayat 9 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Jadi dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Inilah domba-domba lain yang mendengar suaranya itu. Juga berdiri di tahta dan di hadapan anak domba. Anak domba ini Yesus. Tapi tahta ini adalah tahtanya Allah. Tahtanya Bapa. Itu. Mereka juga ada di sana dan berkata keselamatan itu ada untuk mereka. Itu jadi izin Bang, intinya ikut Yesus itu karena pingin ke surga. Nah, saya dapat dalil-dalil bahwa rupanya kaum apa saja, bahasa apa aja, bangsa apa aja, suku apa aja, asal dengar suaranya itu bisa sampai ke surga. Demikian Bang. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ketika Anda membaca Matius 10 nomor 16, Yohanes, Pak. Iya, Yohanes 10, sorry. Nah, ketika Anda membaca Yohanes 10 tadi nomor 16, sekali lagi saya katakan, domba ini siapapun dia bukan Anda. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang. Kandang itu artinya halaman. Coba Anda lihat original teksnya, pasti merujuk kepada halaman atau depan rumah. Ibrani, oke Bang, saya Yunani juga boleh, tapi maksudnya Oke, saya silakan. tidak mau ke sana. Maksudnya ini Kandang di situ konteksnya. apa yang dikatakan di sana? Kalau konteksnya ini Bang, sebenarnya ya itu bahwa ya benar yang Abang tadi bilang bahwa memang pertama itu ke Israel. Dan kalau Abang mau konfirmasi, benar-benar Abang bisa konfirmasi di Wahyu 7. Wahyu 7 itu disusun rapi. Bahwa memang orang-orang saya Israel paham, dulu gitu. Itu betul Bang. Itu betul sekali. Saya paham. Jadi orang Israel Oke, dulu betul. saya lanjut. Ini udah daftar masuk surga nih Bang. Kalau saya sih di dunia ini Saya lanjut. ya gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau Anda memahami bahasa Yunani, kan jelas di sana dikatakan bagaimana kemudian domba-domba yang di luar kandang yang harus dituntun kemudian. Ya kan? Kandang di sana kan jelas dalam bahasa Yunaninya dikatakan aule. Aule itu artinya istana atau pelataran atau halaman rumah kan gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang perlu kita pahami, Yesus itu hanya berputar-putar di tanah Galilea, di tanah Yudea. Sementara keturunan Yakub, Israel itu sudah merambah kemana-mana. Yehezkiel 18 jelas dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita melihat ya, Yeremia 23 nomor 2 yang disebut sebagai domba di sana jelas adalah Bani Yakub.
Bagaimana kita lihat dalam Yehezkiel 39, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Ulangan 30 nomor 3 sampai nomor 5. Bagaimana kemudian orang-orang ini dikatakan oleh Tuhan, Tuhanmu telah menyerahkan engkau. Dibuat orang-orang Israel itu terserak kemana-mana. Di dalam Yesaya 11 nomor 17. Dan oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan, aku akan menghimpunmu kalian, aku akan menghimpun kalian, aku akan menghimpun kalian dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kalian dari negeri di mana kamu berserak. Jadi domba-domba Israel itu memang sudah berserak. Jadi kalau dikatakan oleh Yesus domba di luar kandang, itu adalah domba Bani Israel yang ada di luar tanah Israel pada saat itu. Itulah mereka yang kemudian ingin dikumpulkan. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus melarang ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridnya. Hanya kepada muridnya kemudian Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10. Sehingga domba yang dimaksud di sini bukan dari Yahudi. Domba di luar kandang itu adalah tetap Bani Yakub yang sudah berserak kemana-mana. Jangan kita merasa sebagai domba. Terus ketika Anda mengatakan Wahyu 7, Wahyu 7 itu semua akan dikumpulkan, berlaksa-laksa manusia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus yang mengimani Yesus itu sebagai utusan. Umat Islam sedunia mengakui dia sebagai utusan. Betul. Yang masalah adalah yang menganggap Yesus itu adalah utusan untuk mereka. Seperti saudara saya. Makanya dikatakan, Saya nggak gitu. makanya Yesus dalam Matius 21, Matius 7 mengusir orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa agar manusia paham bahwa Yesus itu adalah utusan hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, bahkan gini Bang, kalau Babang mau Silakan. mau masuk ke situ, bahkan Bani Israel ini secara khusus untuk ngomong perjalanan surga ini, kan kita ngomong surga yang sebenarnya ya Bang. Kalau cuman untuk di bumi ini, banyak teman-teman yang nggak punya agama juga sukses menaklukkan bumi kan. Kalau saya sih begitu pemahamannya ya. Nah, jadi kalau ngomongin surga nih, bahkan orang yang Israel yang dipanggil dan kemudian ada Taurat untuk dia, tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena Taurat itu. Bahkan orang mereka yang Israel itu hanya khusus Yehuda, dan Yehuda juga gagal karena tidak ada yang sempurna dalam Taurat. Jadi akhirnya nanti akan dihakimi menurut perbuatan. Nah, Wahyu 20 penghakiman terakhir tahta putih itu hari kiamat. Itu adalah penghakiman berdasarkan perbuatan. Jadi perbuatannya baik, ya akan dihakimi menurut itu. Nah, ya walau alam bagaimana nanti ceritanya gitu. Tapi yang ditawarkan di Wahyu 7 itu, ketika Wahyu Yohanes 10 ayat 16 tadi mendengar suara, itu adalah suara dari Bapa yang menarik orang kepada jalan. Nah, jalannya itu adalah jalan yang manusia Yesus ini sudah jalanin, yaitu menjadi manusia yang di dunia ini itu benar-benar ya cukup menderita kepada orang lain, harus kasih. Kalau bisa demikian, pasti nanti tidak akan dihukum. Waktu Yesus datang hari terakhir akan diangkat langsung, tidak lewat penghakiman. Itu. Jadi kalau di luar itu semua penghakiman. Jadi Wahyu 20 ayat yang ke-10 sampai 15 bicara mengenai penghakiman terakhir, itu semua kitab dibuka. Jadi saya tidak hanya toleran, saya tahu bahwa semua kitab dibuka. Saya juga banyak kitab tapi semua kitab dibuka. Termasuk kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini adalah kitab kehidupan di mana Musa yang bilang itu kitab kehidupan. Berarti banyak daftar-daftar orang Israel atau orang keturunan Ibrahim yang ada Abraham di situ. Tapi tetap dihakimi menurut perbuatan. Tapi kalau meluput dari murkah Allah, dari penghakiman itu, ada jalannya. Yaitu jalannya adalah mengikut jalannya yang sudah dijalani oleh manusia Yesus ini. Nah, ini yang
ini yang saya tertarik ikut di dalam agama itu, di dalam ikut Yesus itu, karena ada jalan tanpa penghakiman gitu, bisa diangkat sebelum yang namanya hari kedahsyatan yang sangat mengerikan itu, ada pengangkatan, ada rapture, nah gitu Bang. Jadi kalau bicara mengenai semua yang saya nggak pakai kitab Paulus karena abang tidak terlalu ini ya kayak yang Paulus ya. Jadi semua ini saya bicara mengenai rasul. Nah, rasul yang benar-benar ikut waktu Yesus ada di sini. Rasul itu adalah Rasul Yohanes. Jadi saya ambil kitab Injil Yohanes dan wahyu yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Sebenarnya saya pegang dua itu saja. Gitu. Oke, silakan yang lain yang mau menambahkan. Bang Handi mungkin. Akhi Sugi. Jangan pada yang lain pada ketiduran. Silakan Bang Handi. Ya saya sih kalau saya mau apresiasi sebagian apa Mas Evan ini dibanding yang lain gitu. Beliau masih bisa nyambung lah. Pada prinsip dasarnya beliau udah maju selangkah dibanding Kristen yang lain, bahwa Yesus itu utusan Tuhan, Yesus itu ciptaan, yang disembah Yesus adalah yang mengutus Yesus. Itu dulu langkah pertama. Dibanding yang tadi yang dua orang, Pak Blade sama yang satu itu, ya ini agak ribet nih. Jadi ada yang menarik, orang tidak pernah ada disuruh menyembah Yesus. Ya betul Nggak Bang. ada. Nggak ada. Jadi di kitab Wahyu itu Bang ya. Kebetulan nih saya tuh tergerak. Saya ini sekuler. Saya nggak perlu beragama untuk menaklukkan dunia kan. Banyak teman-teman tahulah ya, banyak cara. Tapi kita kan kalau mati kemana? Jadi saya belajar tuh akhir zaman. Nah, dari situ sih ceritanya. Jadi tidak, itu penyembahan itu benar-benar hanya ke Allah. Gini aja bro, Anda ini berpendapat kayak gini berdasarkan data di Bible atau bagaimana? Kalau tadi mau izin ya, semua saya pakai ayat. Dan ayat itu saya baca sendiri, saya pelajari bahasa. Jadi benar-benar saya gali sendiri. Saya bukan kemana-mana. Jadi orang bilang apa ya tadi apa gitu, saya nggak tahu itu. Unitarian apa gitu nggak saya tahu. Saya nggak pernah begini, cari tahu tuh. Begini bro, Kristen itu pada dasarnya sumbernya Bible. Nah kenapa menurut Anda, kenapa ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan? Kenapa ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Padahal sumbernya sama. Menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya nih? Ya ada. Yang terjadi itu adalah ketika orang tidak baca Bible benar-benar. Jadi dia sudah terframing oleh saya dengar-dengar aja ya, oleh konsili-konsili, keputusan-keputusan. Oh. Nah, terframing. Kalau saya benar-benar cari ilham, wahyu. Kan seperti dia bilang tadi, saya nggak perlu agama untuk makan minum di, mohon maaf ya, bukan melangkahi Tuhan, tapi kan Tuhan kasih pikiran, maksudnya gitu untuk di dunia ini gitu. Tapi apa nih? Ya kita baca sendiri, baca. Nah, saya dari belakang, bacanya dari belakang. Jadi menurut Anda itu konsep Trinitas itu menurut Anda itu bukan ajaran Yesus? Itu bukan ajarannya, itu bukan ajaran Allah, Pak. Iya, ya. Apalagi Yesus, ya. Ya, menurut Anda itu bersumber dari mana itu? Menurut Anda bersumber dari mana itu ajaran Trinitas? Itu yang katanya konsili Nisea itu. Betul sekali. 325 381 gitu ya. Oke. Ya framing. Tapi Boleh nambah? Boleh Bang. Pak Evan boleh? Boleh. Sedikit. Jadi begini ya, tadi Bang Juma memberikan kesempatan kepada kami untuk apa? Untuk berbicara gitu. Sementara Dewa sendiri menghadapi orang seperti Pak Evan ini sudah 2 orang. Sampai Dewa tidak bisa bicara ketika dia mengatakan kalau Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, Yesus diberikan kuasa, dan Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Apa yang mau didebatkan? Bingung, sampai Bang Juma sendiri tidak bisa berbicara panjang kali lebar gitu kan. Berarti intinya di sini masuk kepada pengajaran.
masuk kepada pengajaran Yesus yang tadi abang mengatakan ada dosa menjalar. Begitu bang ya? Betul tidak bang? Bang Evan? Sebenarnya yang dosa menjalar itu, Bang, dari atas sih, dari Allah. Karena kan kalau kita kan untungnya ini kan kalau dengan Islam kan beda sama Islam Yahudi kan tahu bahwa Eden itu ya Adam. Jadi buat orang Enggak, gini, kita jangan masuk ke situ, jangan masuk ke situ. Pokoknya intinya tadi adalah dosa yang menjalar. Sementara yang namanya dosa yang menjalar atau dosa sorry waris Bang, itu maut bukan maut ajaran tadi dari yang Yesus. menjalar. Ya, Yang menjalar itu maut. bukan. Kalau dosa waris percaya sama dosa waris? Enggak, Oh, nggak percaya. enggak. Yang Baik, saya berarti kita percaya nggak itu usah maut, masuk ke. Bang. Maut tuh menjalar. Jadi kalau menurut Alkitab yang menjalar itu bukan dosa, maut. Jadi Berarti artinya Alkitab ya itu salah itu Roma ya. 5 ayat 12 itu penting loh Bang. Itu poin yang sangat Baik. penting dari Berarti intinya dosa waris itu memang tidak ada ya, tidak ada dosa waris. Kita masuk ke pembahasan ini saja ya. Ketika yang Pak Epan tadi mengatakan yang namanya masuk ke surga itu kita tidak perlu yang namanya beragama. Itu pernyataan Pak Epan itu benar atau salah itu? Itu yang saya yakini. Baik, itu yang Bapak yakini. Iya. Kalau misalkan besok lusa Pak Epan masuk ke Hindu, Pak Epan berbuat baik, apakah Pak Epan bisa masuk surga? Enggak. Alasannya? Kan dia Karena berbuat cara baik gitu. karena cara masuk surga itu yang saya pahami adalah ketika nanti hari kiamat itu Yesus itu turun dari surga. Nah, Turun dari surga. ya, itu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Baik, turun dari surga, turunnya kemana Yesus itu? Turunnya itu di awan-awan. Jadi dia nggak ke bumi. Oh, di awan-awan. Iya, Berarti tidak dalam ke bumi. kitab Ibrani 10:12 itu salah berarti ya. Katanya apa itu Bang ya? Sorry. Ibrani Nah, di 10. dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya di sini, Yesus ternyata tidak pernah mau turun lagi. Yesus duduk selamanya bersama Allah Bapa di surga. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat tadi? Saya cari ayatnya. Coba dibuka. Ibrani 10 nomor 12. Kalau pernyataan Pak Epan mengatakan Yesus itu turun di awan-awan, itu berdasarkan dari ayat apa tadi ya? Saya lupa lagi. 1 Tesalonika. Tetapi bagaimana 4. dengan di Ibrani? Ya, Tesalonika. 4. Bagaimana Ya, dengan jadi- di Ibrani yang mengatakan itu koma itu Yesus Bang. tidak akan selama-lama? Itu ada komanya. Iya, koma. Memang betul Dan koma. sekarang, Saya paham. jadi itu kalau saya jelasin Abang mau jadi dia itu selama-lamanya di sebelah kanan itu, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya nih. Ini kan orang kalau bisa baca langsung itu di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Tumpuan kakinya, betul, Nah, betul. itu tuh maut itu, Bang. Artinya di sini, Pak. Coba pahami ayatnya ya. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Selama-lamanya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Tetap Yesus itu tidak akan pernah turun. Karena sesuai dengan pernyataan di Ibrani 10:12, Yesus tidak akan pernah turun lagi ke dunia ataupun kemanapun juga. Karena dia akan duduk sama Allah, bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Ya, kalau Paham arti selama-lamanya di situ? ya kalau itu kan dijelaskan di Ibrani 10 itu. Sampai di situ sampai musuhnya diletakkan di bawah. Lama-lamanya ya selama-lamanya di situ, Pak. Iya, selama-lamanya di Ibrani, tapi Betul. bisa juga bilang gitu kan? Betul. Jadi Berarti kalau misalkan kalau Pak Epan meyakini Yesus itu akan turun di awan-awan, artinya ayat di Ibrani 10 nomor 12 ini salah. Salah kalau cuman baca Ibrani gitu Bang. Nah gitu kan. Boleh ya? Boleh ya? Berarti ayat ini harus dibenturkan dengan Ayat Tesalonika, lain Bang begitu? boleh gitu. Kira-kira begitu. Oh, berarti harus dibenturkan. Nah, ketika Abang ayat pakai yang kata satu dibenturkan mengatakan saya ikut turun, aja dulu.
Artinya kan diuji Baik, baik, ya. baik. Diuji boleh juga diuji. Baik, baik. Nah, ketika Pak Epan mengatakan kalau di ayat itu turun di awan-awan, sementara di dalam kitab Ibrani 10:12 jelas-jelas Yesus tidak akan turun selama-lamanya. Artinya di sini yang benar ini yang mana? Eh, di Ibrani 10 itu 12 dan 13 itu pada satu kurun waktu tuh sampai selama-lamanya sampai musuh-musuhnya. Ya, sampai menantikan musuh-musuhnya itu ditaruh Tidak di ada, bawah. Mas. Nah, musuh Dikatakan ini satu kurun. Mas. Jangan. Ini tidak ada satu kurun di sini, Mas. Tolong dibaca, silakan baca satu perikop. Saya sudah baca satu perikop ya, di situ. ini Saya sudah paham konteks ayatnya ini saya paham banget. Ini cerita mengenai yang tadi maut itu. Jadi hanya satu yang Yesus itu taklukkan, maut. Tapi Allah itu nggak takluk pada maut. Yesus takluk sama maut. Nah, ini maut. Iya, kita Ini sadar kalau jadi Yesus itu maksudnya manusia, kalau saya mau kita jelasin tahu. ini, saya kalau maksudnya gini, Pak Dewa bisa terima, bisa juga tidak. Tapi kalau mau dijelasin bagaimana saya bisa yakin, nah begini saya menjelaskannya, yaitu maut ini, ya sampai maut dia akan selama-lamanya di situ. Bahkan gini. Kisah para Rasul 3 ayat 21 itu memang bilang begitu. Jangan lari ke sana. Oke, Jangan lari ke kisah para rasul. enggak, Kita lari ke sini. gini. Kalau misalkan pernyataan sesuai dengan apa yang Dewa katakan ke Mas, ternyata ayat itu bisa dibenturkan dengan ayat yang lain dan ayat ini jelas tidak berlaku. Kalau misalkan ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, tidak mungkin dua-duanya itu benar. Karena bertentangan. Pasti ada salah satu yang benar. Betul. Kalau misalkan mau salah keduanya. Tapi Betul. kalau benar keduanya, itu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin, betul. Bukan kebenaran. Betul. Nah, makanya jadi kalau saya misalkan tidak menjelaskannya bisa begini. menjawab, mendingan tidak usah berasumsi. Soalnya saya sudah baca ayat ini. Dari ayat 1 saya udah baca semua. Iya, maksudnya Ya, Mas, gini, ya? Pak. Kalau nggak apa-apa sih. Jadi kalau mau ini aja bahwa ini itu sampai menantikan musuhnya. Musuh ini adalah maut. Nah, maut setelah maut ada di bawah kakinya, Bapak bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Allah itu meletakkan semua kekuasaan itu di bawah kakinya. Nah, tapi Allah itu tetap saja di atasnya Yesus. Itu disebut di ayat itu. Nah, pada saat itu Mas, baca 13-nya. 13-nya dikatakan, sekarang ia hanya menanti saatnya. Sekarang loh, Mas, sekarang. Jadi Iya. sekarang itu, ya dia tidak akan pernah yang namanya ada perubahan. Tetap selama-lamanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan sekarang dia tetap menanti. Sekarang. Iya, jadi Sampai menantikan. sekarang. Ya, sekarang dia Jadi bukan menantikan. satu Jadi gini, kurun. sekarang dia menanti. Nah, sampai ada dong yang dinantikan ya, Pak ya. Nah, Betul, ada yang dinantikan, Itu. tetapi Yesus tidak akan turun lagi enggak ke sampai dunia di awan-awan, tidak akan enggak. turun. Kan gini, kalau di situ dikatakan bahwa dia menanti satu saat itu. Nah, kalau Bapak mau lihat ayat itu tuh jelas-jelas tiba kesudahannya. Jadi muncul memang tiba kesudahannya. Gitu, Pak. Jadi Dan tiba sekarang kesudahannya itu ia muncul. sekarang ia hanya menanti jadi saatnya. hanya menanti. Nah, kalau Bapak lihat 1 Korintus 15 jadi ayat dia 24, duduk. itu langsung muncul ketika tiba Betul. kesudahannya. Jadi waktunya genap. Ah, itulah hari kiamat. Tidak, Mas, dia tidak akan turun lagi berdasarkan di ayat ini. Tetapi kalau misalkan ayat ini mau dibantah sama Mas sendiri, ya silakan. Monggo dibantah. Ya, nah ini Kalau sekarang saya kan sudah saya memberitahu. nggak bantah, Mbak. Saya jelaskan bahwa dia itu selama-lamanya di sebelah kanan Allah itu sampai dia menantikan saat. Sekarangnya baca tuh sekarangnya. Iya, sekarang ini dia masih menanti, gitu. Iya, sekarang kan masih kan? Iya, masih menanti. Jadi belum datang, Masih menanti. masih menanti. Nah, dia Saat nggak akan datang lagi, Mas. Nggak akan datang lagi. enggak nih, kalau Baca ayat nggak apa-apa, 12 ya. kalau gini. Kalau kita gramatikal begini, saya sih nggak ini. Jadi kalau dari saya, sekarang itu dia menanti saat itu. Nah, saat itu namanya, Pak, waktu kesudahan. Itulah waktu hari kiamat itu. Itu saya jelaskan. Tidak ada kata-kata kesudahan di sini, Mas.